Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rifa Rufianti, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini, yuk kita sama-sama belajar lagi tentang teori kepribadian oleh Raymond Cattell. Namun, sebelum kita belajar mengenai teori kepribadian tersebut, yuk kita simak biografi singkatnya. Biografi Raymond Cattell. Raymond Bernard Cattell dilahirkan di kota Staffordshire, Inggris pada tahun 1905. Ketika kecil, Cattell sama seperti anak-anak pada umumnya, yaitu memiliki banyak waktu luang untuk bermain di luar. Akan tetapi, ketika berusia 9 tahun, Inggris memasuki Perang Dunia I, dan sebuah rumah di samping rumah Cattell dijadikan rumah sakit di mana ia melihat orang yang penuh luka dari medan perang di Prancis. Hal itu membuatnya menjadi lebih sadar betapa singkatnya hidup seseorang dan membuatnya menjadi serius. Tujuan Cattell dalam mempelajari kepribadian adalah memperkirakan perilaku. Subjek penelitian Cattell adalah orang-orang normal yang kepribadiannya ia pelajari, bukan diobati atau dirawat. Cattell percaya bahwa adalah hal yang tidak mungkin atau setidaknya tidak bijak untuk mengubah kepribadian sebelum memahami lebih rinci apa yang harus diubah. Teori dari Cattell dikenal dengan analisis faktor, yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu. Nah, ada 3 macam cara pendekatan dalam pengukuran kepribadian, yaitu yang pertama yaitu life record, yaitu catatan mengenai tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, disebut juga sebagai data L. Yang kedua yaitu self-rating questionnaire, yaitu teknik di mana subjek yang diamati menilai perilaku dan karakternya sendiri dengan mengisi lembar kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Yang ketiga, yaitu objective test, yang merupakan observasi terhadap individu dalam situasi yang diadakan secara khusus supaya dapat dibuat ramalan mengenai tingkah laku individu tersebut dalam situasi-situasi yang lain, atau disebut juga sebagai data T. Adapun dinamika kepribadian menurut Raymond Cattell yaitu sebagai berikut. Yang pertama, urge, dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Urge berupa dorongan primer yang dimiliki sejak lahir, seperti lapar, haus, dan lain-lain. Urge juga sering disebut sebagai konsep diri. Misalnya, urge of fear akan membuat seseorang mengembangkan kewaspadaannya terhadap sesuatu yang membahayakan. Nah, manusia memiliki 10 urge, yaitu makan, seks, sociability, parental protectiveness, keingintahuan, rasa takut, agresif, serakah, self-assertion, dan kegemaran. Nah, dinamika kepribadian yang kedua yaitu sentimen, yaitu pola terstruktur dari sikap yang memperoleh energi dari urge dan dibentuk melalui hasil belajar, termasuk environmental mode search traits, karena pengaruh lingkungan berkontribusi besar dalam pembentukan kepribadian. Sentimen merupakan sumber motivasi yang penting karena kecenderungannya mengorganisir diri di sekitar institusi sosial yang menonjol, seperti karir, agama, atau di sekitar orang penting seperti orang tua dan pasangan. Yang ketiga yaitu attitude atau sikap, konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Sikap tidak perlu diungkapkan secara verbal. Cattell mengukur sikap dengan metode yang bervariasi. Misalnya, laki-laki yang menyukai seorang wanita mungkin akan meningkat tekanan darahnya atau detak jantungnya
jika melihat wanita yang disukainya. Sikap berperan sebagai motivator tingkah laku yang termasuk environmental mode search traits. Nah, jadi cukup sekian belajar kita hari ini tentang teori kepribadian menurut Raymond Cattell. Sebenarnya masih ada sih beberapa dinamika kepribadian yang lain, tapi cukup sekian dulu ya yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.